dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skala dalam pengukuran. Skala dalam pengukuran itu sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama, level skala pengukuran. Yang kedua, rentangan skala pengukuran. Yang ketiga, sebaran skala pengukuran. Yang keempat, urutan pada skala pengukuran. Dan yang terakhir, skala kiraan. Yang pertama, level skala pengukuran. Level skala pengukuran itu sendiri terdiri dari 4 skala. Yang pertama ialah skala ordinal, di mana skala ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan data yang lain berdasarkan nomor urut, label, dan pengelompokannya. Misalnya, pada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran wajib yang harus diambil misalnya writing diberi penomoran 1, listening diberi penomoran dengan angka 2, reading diberi penomoran dengan angka 3. Maksud dari contoh tersebut ialah writing diberi dengan penomoran angka 1 bukan berarti lebih baik daripada listening dan reading. Artinya angka 1 tersebut hanya sebagai lambang penomoran saja. Kemudian lanjut yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang memberikan perbedaan antara jenis data yang satu dengan data yang lain berdasarkan besar kecil, tinggi rendahnya, dan baik buruknya suatu data. Contohnya misalnya hasil tes evaluasi di kelas Tadris Bahasa Inggris, maka hasil tes tersebut nilainya akan diurutkan dari mulai nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Kemudian yang ketiga ialah skala interval, merupakan skala yang mempunyai jarak yang sama antara data yang satu dengan data yang lainnya. Misalnya, banyaknya SKS pada mata pelajaran Tadris Bahasa Inggris. Misal listening 2 SKS, writing 4 SKS, speaking 6 SKS. Nah, dari setiap angka atau SKS tersebut, mereka diberi jarak yang sama, ialah dari 2 SKS ke 4 SKS dengan jarak 2 SKS. Yang kemudian yang ketiga itu dari 4 SKS ke 6 SKS, yaitu jaraknya 2 SKS juga, artinya memiliki interval yang sama. Dan yang keempat ialah skala rasio, merupakan jenis pengukuran yang paling halus karena ciri-cirinya berbeda dengan skala ordinal, nominal, dan interval. Skala rasio ini memiliki nilai 0 yang sesungguhnya. Misalnya, hasil ulangan kelas Tadris Bahasa Inggris LP mendapatkan nilai 100, Dea mendapatkan nilai 80. Nah, nilai Dea berarti kurang 20 angka lagi untuk mencapai nilai 100 seperti milik LP. Artinya, nilainya itu real. Misalnya nilainya 0, maka akan disebutkan dengan nilai 0 yang sesungguhnya. Kedua ialah rentangan skala pengukuran. Rentangan skala pengukuran terdiri dari 2 skala. Yang pertama, skala dikotomi. Adalah data yang paling sederhana yang disusun menurut jenis atau kategorinya. Artinya skala dikotomi ini sama dengan skala nominal pada level skala pengukuran, yaitu menggolongkan data berdasarkan kategori, jenis, dan penomorannya. Kemudian yang kedua ialah skala politomi. Skala politomi adalah ketika data yang disajikan terdiri dari 3 atau lebih variabel, maka disebut dengan skala dikotomi. Contohnya, pekerjaan terdiri dari 3 variabel atau lebih. Misalnya pekerjaan itu terdiri dari petani, nelayan, pegawai, dan lain sebagainya. Artinya ia memiliki 3 variabel atau lebih, maka disebut dengan skala politomi. Dan yang ketiga ialah sebaran skala pengukuran. Sebaran skala pengukuran ini terdiri dari 3 skala. Yang pertama, skala diskrit atau data diskrit, merupakan angka-angka absolut yang tidak memiliki desimal. Misalnya, rumah itu terdiri dari 10 anggota keluarga, tidak bisa disebutkan 10,2 anggota keluarga. Artinya, di dalam data diskrit tidak ada bilangan desimal. Kemudian yang kedua yaitu data kontinu, merupakan kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal. Data kontinu merupakan kebalikan dari data diskrit. Jika data diskrit tidak memiliki nilai desimal, maka data kontinu kemungkinan memiliki nilai desimal. Contohnya, tinggi badan seseorang. Tinggi badan seseorang bisa saja diukur dengan sentimeter, 170 cm, dan bisa digunakan dengan angka desimal misalnya 170,5 cm. Ketiga ialah data
non-diskrit atau skala diskrit semu merupakan data yang diperoleh dari hasil penskoran dan memberikan urutan mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Kemudian yang keempat ialah urutan pada skala pengukuran. Urutan pada skala pengukuran itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang menginginkan tipe jawaban tegas seperti iya atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk. Contohnya misalnya ada angket tentang tanya jawab, saya tidak dapat menyelesaikan soal bahasa Inggris secara lengkap. Jawabannya hanya memiliki dua pilihan, yaitu iya atau tidak. Kemudian selanjutnya ialah skala frekuensi COM. Skala frekuensi COM merupakan skala berdasarkan hasil pemungutan suara. Contohnya pemilihan Komting di kelas TBI semester 5 dengan cara pemungutan suara, maka suara tertinggi ialah yang akan menjadi Komting tersebut. Dan jenis skala yang terakhir ialah skala kiraan. Skala kiraan terdiri menjadi 3 skala. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Artinya, skala Likert ini berdasarkan sikap kita terhadap pertanyaan itu. Misal, kita menjawab pertanyaan berdasarkan sikap kita. Misal, contohnya, pelajaran bahasa Inggris sangat menyenangkan. Itu tergantung sikap kita, apakah kita benar-benar suka dengan pelajaran bahasa Inggris atau tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita dapat memberinya nilai antara 1 sampai dengan 5. Misalnya mau pilih sangat suka, artinya kamu dapat menjawabnya dengan angka 5. Yang kedua ialah skala Thurston. Skala Thurston merupakan skala yang disusun dengan memilih butir penskoran. Misalnya ada sebuah pernyataan. Dalam skala Thurston, kita memiliki butir penskoran dari angka 1 sampai dengan 11, di mana angka 11 artinya kita sangat setuju atau sangat menyukai. Contoh pernyataannya, saya merasa rugi jika tidak belajar bahasa Inggris. Dari mulai butir dari 1 sampai 11 kita boleh memilihnya, tergantung kemauan kita sendiri. Nah, skala yang terakhir ialah skala diferensial atau semantik diferensial. Adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, akan tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.